Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu hal apapun. Amin. Baik, untuk pertemuan yang ketiga di mata kuliah teknik proyeksi bisnis, kita akan coba masuk ke dalam sistem lingkungan dan identifikasi SWOT atau SWOT badan usaha. Seperti teman-teman ketahui, pada era globalisasi dan teknologi informasi, batas antar negara dan wilayah semakin tidak terbatas dan tidak nampak. Semua transaksi dapat terpantau setiap saat yang mengakibatkan persaingan bagi para pelaku bisnis. Dengan kejadian ini, menjadi salah satu perhatian khusus bagi para pelaku bisnis untuk bersaing, menjadi pemimpin pasar atau tetap terdiam dan terlindas oleh kompetitor. Sehingga pondasi perusahaan yang kuat akan menjadi syarat dalam memanfaatkan peluang bisnis yang diawali dari bagaimana perusahaan itu didirikan, visi misinya seperti apa, strateginya bagaimana, budaya organisasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita coba masuk kepada lingkungan. Lingkungan secara garis besar itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah ada lingkungan internal, eksternal, industri, dan internasional. Kita bahas satu-satu. Apa itu internal? Lingkungan internal berarti mengenai hal-hal yang bisa dikendalikan oleh perusahaan, dan perusahaan harus bisa membaca kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menggunakannya sebagai daya saing dalam memasuki pasar. Nah, sekarang kira-kira hal-hal apa saja sih yang akan dimasukkan dalam lingkungan internal? Yang pertama adalah masih di sini ada struktur organisasi, kebijakan organisasi, kemudian sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya seperti apa, sikap dan perilaku karyawannya bagaimana. Nah, itu salah satu yang bisa dimasukkan ke dalam lingkungan internal. Berikutnya ada eksternal. Membahas eksternal berarti di sini kan larinya kepada kekuatan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan tersebut, tetapi dengan catatan tidak memiliki daya untuk dapat mengendalikannya. Itu eksternal. Kemudian industri. Nah, kalau industri biasanya adalah faktor-faktor yang secara langsung dapat mempengaruhi perusahaan dan tindakan kompetitifnya. Tindakannya apa saja? Di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah ancaman pelaku. Jadi ancaman pelaku bisnis baru. Kemudian ada supplier, ada pembeli, ada juga intensitas persaingan di antara para pesaing. Itu yang disebut dengan lingkungan industri. Kemudian berikutnya adalah ada lingkungan internasional. Nah, membahas lingkungan internasional berarti di sini artinya organisasi itu merupakan bagian dari lingkungan yang bersifat dinamis. Kenapa dikatakan dinamis? Karena kita tidak pernah tahu kondisi perusahaan itu ke depannya, misalkan dapat mengalami kehancuran
karena ketidakmampuannya menganalisa, kemudian beradaptasi dengan kondisi yang lingkungan di mana yang lingkungan itu terus berkembang begitu ya. Nah, salah satu caranya adalah melakukan sejumlah asumsi-asumsi yang sangat relevan, harus dapat dievaluasi secara terus-menerus, sehingga perusahaan itu akan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu secara cepat untuk beradaptasi dengan kondisi-kondisi lingkungan seperti itu, yang disebut dengan lingkungan internasional. Baik, berikutnya kita coba masuk kepada implikasi dari yang namanya faktor eksternal. Implikasi faktor eksternal, jadi implikasinya ya teman-teman ya. Yang pertama di sini adalah naik turunnya kondisi perekonomian. Kalau membahas naik turun kondisi perekonomian berarti disebabkan oleh adanya siklus bisnis. Ya kan, misal inflasi, kebijakan moneter, fiskal dan lain-lain. Perubahan iklim sosial dan politik. Nah, kalau membahas perubahan iklim sosial dan politik, coba kita kaji satu-satu. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial di sini mempengaruhi atau sangat mempengaruhi perusahaan. Contohnya, untuk faktor sosial, yang pertama ada kepercayaan, nilai, sikap, opini, gaya hidup masyarakat. Itu sosial. Ketika sikap sosial berubah, maka permintaan jenis barang pun akan mengalami perubahan. Jadi ketika sikap sosial masyarakat berubah, maka permintaan jenis barang pun akan mengalami perubahan. Sehingga perusahaan harus dapat menerjemahkan perubahan sosial tersebut ke dalam ramalan bisnisnya. Nah, itu yang disebut dengan perubahan sosial. Kemudian untuk faktor politik, membahas faktor politik berarti stabilitas politik merupakan pertimbangan utama dalam merumuskan sebuah strategi perusahaan. Kondisi politik dalam strategi perusahaan itu sangat penting. Sebagai contoh, misal para pelaku pasar ini misalkan dia cenderung menunggu dalam melakukan penetrasi pasarnya, disebabkan karena tahun lalu itu adanya proses pemilu. Nah, itu contoh politik. Kemudian berikutnya perkembangan teknologi. Nah, teknologi berkembang sangat begitu cepat sehingga perusahaan harus dapat meramalkan, kemudian perusahaan wajib mengikuti kemajuan teknologi baik sekarang atau masa yang akan datang. Meramalkan teknologi itu dapat membantu perusahaan dalam melindungi profitabilitas perusahaan dalam industri. Jadi jika sebuah perusahaan dapat meramalkan kebutuhan teknologi, itu akan membantu perusahaan dalam melindungi profitabilitas perusahaan dalam industri yang sedang tumbuh. Itu teknologi. Kemudian, nah sekarang faktor eksternal lainnya adalah ada perubahan kebijakan pemerintah. Nah, membahas perubahan kebijakan pemerintah, contohnya, misal kalau teman-teman sudah sering melihat berita ya, tentang perubahan kebijakan pemerintah terhadap rencana pembatasan jumlah produk rokok untuk dipasarkan di dalam negeri. Side effect-nya adalah membawa dampak yang
cukup keras bagi si pelaku industri rokok tersebut. Sehingga dibutuhkan pemikiran yang sangat kreatif dan inovatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut. Nah, ini sebagai contoh perubahan dari kebijakan pemerintah. Berikutnya, di sini kita masuk kepada strategi perusahaan dalam memenangi persaingan bisnis. Sedikit kita ketahui dulu ya, kita ketahui bersama apa sih itu strategi. Strategi di sini ada beberapa para ahli. Yang pertama menurut Rangkuti. Rangkuti berkata bahwasanya strategi itu adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep strategi perusahaan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan, berarti matching dengan yang tadi, dengan yang implikasi faktor eksternal. Itu menurut Rangkuti. Kemudian di sini ada juga menurut beberapa pakar lainnya. Ada menurut Kendler mengatakan bahwa strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang. Ini beberapa definisi strategi. Jadi intinya memang strategi itu digunakan untuk mencapai tujuan di jangka panjang, seperti itu ya, jika mengacu kepada beberapa para ahli. Kemudian di sini ada konsep strategi. Nah, yang pertama adalah distinctive kompetensi. Ya, ini untuk distinctive kompetensi ini adalah distinct ini tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kompetensi ya. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik daripada para pesaingnya. Jadi sebuah tindakan yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan semua kegiatannya lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh para pesaingnya. Perusahaan mempunyai kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh kompetitornya, biunik berarti ya. Jadi memiliki power yang memang sangat tidak mudah ditiru oleh kompetitornya. Misalkan bisa dilihat dari skill keahlian tenaga kerjanya, kemampuan dari para SDM-nya. Jadi para SDM-nya misalkan memang orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing. Jadi tidak asal rabut seperti itu ya. Kemudian ada competitive advantage. Nah, ini kegiatan spesifik yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu memiliki keunggulan dibanding dengan pesaingnya. Nah, salah satu untuk mendapatkan keunggulan yang baik ya, keunggulan itu diperoleh dengan cara melakukan strategi yang tepat, seperti itu ya. Jadi ada dua konsep strategi. Nah, di sini ada juga strategi ya, 3 tipe strategi. Ada yang corporate, ada yang sifatnya bisnis strategi, dan kemudian ada juga fungsional strategi. Oke. Nah, untuk strategi atau corporate strategi lebih ke stability, growth, perkembangan ya, retrenchment, seperti itu. Kemudian untuk yang bisnis strategi ada kompetitif, ada kooperatif strategis. Untuk fungsional ini lebih kepada technological leadership, kepemimpinannya, sama technological followership, seperti itu. Oke, baik, berikutnya ada juga tipe strategi. Nah, di sini ada strategi manajemen atau manajemen strategi. Kalau membahas manajemen strategi berarti artinya adalah strategi yang dilakukan oleh manajemen, orientasinya kepada pengembangan strategi secara luas
Jadi manajemen strategi itu lebih kepada strategi yang dilakukan oleh manajemen itu, orientasi pengembangan strateginya sangat luas seperti itu ya. Contohnya strategi untuk melakukan pengembangan produk atau strategi dalam menetapkan harga gitu ya, ada skimming pricing dan sebagainya. Kemudian strategi investasi, nah ini kegiatannya lebih berorientasi kepada investasi. Contoh, strategi meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan melakukan penetrasi pasar yang agresif, atau bagaimana sih strategi memasuki pasar dengan pola bertahan, misal seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, termasuk strategi pemasaran, bagaimana strategi distribusi, dan organisasinya seperti apa. Itu yang disebut dengan strategi bisnis. Baik, berikutnya kita ke manajemen strategi. Nah, di sini ada strategic management model. Jadi kalau membahas tentang strategi manajemen model ya, di sini ada, teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah ada environmental scanning, ada strategi formulation, ada strategi implementasinya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pengawasan ya. Jadi kalau untuk lingkungan di sini ada sama yang kita bahas di awal tadi, ada eksternal, ada internal ya. Kemudian untuk yang formulationnya itu kan bisa dilihat dari missionnya seperti apa, objektifnya bagaimana, strateginya pun seperti apa, polysisnya seperti apa ya. Kemudian setelah diformulasikan di sini, mulai dari visi, objektif, strateginya bagaimana, flysisnya seperti apa, kemudian diimplementasikan. Diimplementasikan berupa apa? Di sini ada programnya, program activities need to accomplish a plan ya untuk programnya. Kemudian ada budgeting. Nah, semua strategi yang formulation ini tidak akan berjalan jika tidak ada budgetingnya, makanya di implementationnya butuh modal. Nah, di sini ada cost of the program. Jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan program-program di sini, seperti itu ya. Kemudian prosedurnya seperti apa? Jadi dalam prosedur ini dijelaskan lebih rinci step by stepnya itu bagaimana gitu ya. Nah, yang terakhirnya adalah ada proses untuk memonitor performance-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi dan kontrol seperti itu.